Nah ini kira-kira karakteristik dari distribusi chi-square ya. Saya hanya menuliskan beberapa hal yang penting saja ya. Sebelum kita melakukan penelaahan setiap poin dari karakteristik distribusi chi-square, saya akan menunjukkan dulu suatu plot ya tentang bagaimana distribusi chi-square terlihat ya. Ini adalah beberapa grafik atau kurva ya yang menunjukkan bagaimana chi-square itu terlihat berdasarkan beberapa degree of freedom ya. Ini saya tulis di sini, contoh saja saya plot 4 degree of freedom. Ini yang bisa kita lihat secara visual adalah kalau degree of freedom-nya rendah, maka kita akan memperoleh grafik yang kira-kira seperti grafik warna biru ya. Kemudian kalau degree of freedom-nya kita rubah, maka nilai kepadatan atau probability density ini akan berkurang secara drastis ya. Dan kemudian grafiknya perlahan-perlahan mulai berubah. Nah, dari gambar ini pun ya kita bisa menduga ya secara visual bahwa karakteristik distribusi chi-square sangat bergantung kepada degree of freedom ya. Nah, kalau kita lihat nilainya ya, nilainya yang sumbu warna sumbu X di sini ya, ini adalah nilai dari chi-square pada beberapa degree of freedom ya. Kita bisa lihat bahwa nilai chi-square selalu bernilai positif mulai dari angka 0 sampai tak terhingga ya. Jadi chi-square tidak pernah negatif ya, dan dia selalu positif. Nah, bentuk dari kurva atau distribusi chi-square ini seperti tadi saya sampaikan bergantung kepada derajat kebebasan V ya. Nah, di sini kita bisa lihat cukup jelas ya. Jika degree of freedom-nya kecil, maka distribusinya asimetris ya. Dan dia memiliki pola miring ke kanan ya, atau skew to the right. Jadi agak miring ke sana begitu ya, skew to the right. Kemudian jika degree of freedom-nya bertambah, distribusi chi-square itu mendekati pola simetrik dan mendekati distribusi normal ya. Ini bisa kita lihat di sini. Kita start mulai dari degree of freedom 10 ya, warna merah ini menunjukkan pola distribusi chi-square. Kemudian ketika degree of freedom-nya bertambah, misalkan sampai 50, di sini grafik warna merah yang menyatakan degree of freedom 50 ini memiliki pola simetrik dan mendekati distribusi normal ya. Nah, jadi secara visual kita bisa lihat bahwa ada hubungan yang kuat antara distribusi chi-square dengan distribusi normal ya. Ini merupakan hal yang wajar karena seperti tadi saya sampaikan di awal pembahasan bahwa distribusi normal merupakan basis dalam pembentukan distribusi chi-square. Sehingga jika kita memiliki degree of freedom yang besar, maka distribusi chi-square itu akan identik dengan distribusi normal ya. Nah, sehingga ini adalah karakteristik yang penting dalam distribusi chi-square ya. Jadi jika datanya
makin banyak atau degree of freedomnya meningkat, maka distribusi chi-square akan identik dengan distribusi normal ya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Distribusi normal bisa digunakan untuk menduga adanya variansi jika degree of freedom-nya tinggi ya. Tapi kalau degree of freedom-nya rendah, maka distribusi normal tidak bisa diterapkan dan distribusi chi-square yang harus digunakan. Jadi tergantung degree of freedom-nya ya. Nah, properti selanjutnya yang juga cukup penting adalah nilai rata dari chi-square adalah derajat kebebasannya ya. Kita bisa lihat ya, grafik warna merah ini kan degree of freedom-nya 10 ya. Maka kita bisa lihat bahwa pusat distribusi dari grafik warna merah itu di angka 10 ya. Sehingga ini bisa dikatakan nilai rata-rata dari grafik warna merah ya, atau pusat distribusi grafik atau kurva warna merah itu terletak di angka 10 ya. Jadi sekali lagi ini menunjukkan bahwa nilai rata dari chi-square itu tiada lain adalah nilai degree of freedom-nya. Kemudian bagaimana dengan variansinya? Variansinya adalah 2 kalinya dari degree of freedom ya. Kita bisa lihat ini dari grafik yang warna hitam yang cukup simetrik ya. Kita bisa lihat bahwa nilai rata-rata dari chi-square-nya, grafik warna hitam, bernilai 50 kurang lebih ya, ini 50. Dan 50 ini adalah degree of freedom-nya ya. Nah, kemudian variansinya ini ya, variansinya atau standar deviasinya ini merupakan 2 kalinya dari degree of freedom ya. So jadi ini adalah beberapa karakteristik dari distribusi chi-square ya. Sehingga distribusi ini ya kita bisa pahami di awal karakteristiknya, nanti akan kita terapkan dalam kasus pendugaan adanya kesalahan dalam data GPS atau kita gunakan untuk menganalisis kualitas data GPS ya. Data geodesis secara keseluruhan. Nah, secara numerik, penentuan area di bawah kurva distribusi chi-square ya, kita bisa menggunakan tabel D2 ya. Tabel D2 sebagaimana kita minggu lalu membaca tabel D1 untuk T-student. Untuk distribusi chi-square pun kita mendapatkan bantuan berupa tabel ya, yang itu merupakan hasil dari integrasi numerik dari persamaan distribusi chi-square ya. Nah, seperti diilustrasikan oleh gambar tengah ini ya, bahwa nilai alfa adalah nilai area yang diarsir di bawah kurva ini, mulai dari nilai chi-square tertentu sampai positif tak terhingga ya. Nah, sehingga cara membaca tabel ini adalah sesimpel kita membaca distribusi T-student ya. Misalkan kita ingin mengetahui ya, jika kita punya luas area di bawah kurva ya sebesar alfa, ya, katakanlah alfanya di sini 99%. Nah, kita ingin mengetahui jika alfa ini 99%, berapa nilai chi-square yang memadai pada degree of freedom 10 ya. Jadi ingat, chi-square bergantung kepada degree of freedom. Sehingga kalau kita mendefinisikan suatu area tertentu alfa ya, kita pun harus mendefinisikan berapa degree of freedom-nya ya. Nah, untuk mengetahui berapa nilai chi-square yang sesuai, kita menggunakan bantuan tabel D2 ya.
cara membacanya simple ya. Di sini ada baris dan kolom ya. Baris ini menyatakan alpha dan kolom menyatakan degree of freedom ya. Sedangkan nilai di tengah ini merupakan nilai chi square-nya ya. Nah, sekarang kita punya informasi alfanya 99%, berarti alfa 99% itu sama dengan alfa di sini 0,99. Kemudian degree of freedom-nya adalah 10, maka kita ambil kolom ini, lihat angka 10 ada di sini, maka kalau kita ambil garis ini, kita akan mendapatkan angka 2,56. Nah, sehingga nilai chi square yang ada di sini ini merupakan 2,56. So, jadi artinya adalah pada degree of freedom 10 ya, pada derajat kebebasan 10, area seluas 99% ya berada pada nilai chi square pada rentang bawah 2,56 ya sampai positif tak terhingga ya. Nah, jadi cara membacanya mirip dengan pembacaan T-students ya, kita tinggal lihat mana baris mana kolom ya. Nah, sekali lagi cara membacanya adalah jika kita menemukan angka chi square tertentu, maka area yang diarsir itu berawal dari nilai chi square tersebut sampai positif tak terhingga ya. Nah, ini adalah konsep dasar cara membaca tabel D2 ya. Sekarang kita lanjutkan kepada contoh yang sedikit kompleks ya. Nah, sekarang misalkan kita ingin mengetahui berapa sih nilai chi square pada area kanan ya, dan berapa sih nilai chi square pada area bagian kiri ya. Jadi di sini saya mendefinisikan alpha 1 di upper tail atau di sisi kanan sebesar 1%. Kemudian alpha kedua yang menyatakan area sebesar 1% tapi di sisi kiri atau lower tail ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini atau kasus ini ya, kita ingat konsep dasar pembacaan tabel D2 di halaman sebelumnya, bahwa tabel D2 itu hanya menyatakan area di buah kurva berawal dari nilai chi square tertentu sampai tak terhingga ya. Nah, sehingga kalau kita ingin mengetahui berapa luas area yang diarsir dan disimbolkan dengan alpha 1, artinya ini kan sudah pada upper tail kan. Ini sesuai dengan pembacaan tabel D2. Maka nilai alpha 1 yang memenuhi adalah alpha satunya itu sama dengan 1% ya, sehingga alpha 1 itu langsung saja disubstitute kepada nilai chi square sini ya, sehingga kita langsung memperoleh di tabel D2 ya, tabel D2 angka 23,21. Jadi artinya adalah luas area di upper tail atau di bagian kanan ini sebesar 1% ya pada degree of freedom 10 itu dimulai dari nilai chi square sebesar 23,21 sampai positif tak terhingga. Nah, sekarang